Salam matematika untuk anak-anakku SMP kelas 8. Oke, ketemu lagi dengan Pak Wandri. Ini adalah video bagian kedua ya dari materi garis singgung lingkaran. Nah, sekarang kita masuk ke garis singgung persekutuan dua lingkaran. Ada dua ya. Yang kita mulai sekarang adalah garis singgung persekutuan dalam, disingkat GSPD. Nah, selain materi, Pak Wandri sudah siapkan juga latihan soalnya. Oke. Jika ada yang kurang paham, nanti silahkan boleh tanyakan di kolom komentar. Oke, kita mulai. Garis singgung persekutuan dua lingkaran itu ada dua, ya. Yang pertama ini yaitu garis singgung persekutuan dalam lingkaran (GSPD). Dan yang kedua ini garis singgung persekutuan luar lingkaran disingkat GSPL. Oke, di video ini kita akan membahas garis singgung persekutuan dalam ya. Untuk membahas ini sebenarnya sudah kita pelajari di awal ya. Waktu di video bagian pertama ya, masih ingat? Contoh pada soal video bagian pertama ini soalnya. Nah, di sini kita ingat ya kedudukan dari dua buah lingkaran. Ini ada dua buah lingkaran yang saling lepas. Pertanyaannya, berapa banyak garis singgung yang dapat dilukis pada lingkaran tersebut? Ya, di situ kita jawab ada 4 ya. Yang pertama ada dua buah garis singgung persekutuan dalam, dan yang kedua ada dua garis singgung persekutuan luar. Apa saja? Nah, kita lihat gambar ini ya, jawabannya. Yang merupakan garis singgung persekutuan dalam itu nomor 1 dan nomor 2 ya. Sedangkan yang menjadi garis singgung persekutuan luar itu adalah yang nomor 3 dan nomor 4 ya, kita lihat ya dari gambar sekilas ini. Nah, sekarang kita akan lebih lanjut untuk GSPD ya. Oke. Karena ini baru gambar sekilas, kita akan pelajari lagi nih garis singgung persekutuan dalam itu apa gitu ya. Nah, ini gambarnya nih. Nah, mau dibuatkan. Yang mana garis singgungnya? Maaf, yang mana garis singgung persekutuan dalamnya? Ya, yang jadi garis singgung persekutuan dalamnya di sini adalah PQ dan RS. Oke, sebutkan ciri-cirinya yang kalian bisa lihat dari gambar ini. Ya, bisa kita lihat bahwa GSPD itu harus menjorok ke dalam ya garisnya. Nah, PQ dan RS ini menjorok ke dalam. Selain itu adalah di sini bahwa garis singgung persekutuan dalam harus memotong jarak kedua titik pusat lingkaran. Nih, mana jarak kedua titik pusat lingkaran? Yaitu M dan N. Ya. Jarak kedua titik pusat M ke N ini dipotong oleh garis singgung persekutuan dalam PQ dan RS. Paham ya? Jadi itulah yang disebut dengan garis singgung persekutuan dalam. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana menghitung panjang garis singgung persekutuan dalam. Ya. Di sini Pak Wandri buat ada sebuah animasi gambarnya ya. Mula-mula ada dua buah lingkaran. Yang pertama itu titik pusat di M, ya. Oke. Kedua ada lingkaran yang berpusat di titik N. Kemudian M ke N adalah jarak dari kedua titik pusat. Kita sebut dengan huruf P misalnya. Ya, jarak kedua titik pusat. Nah, panjang M ke P adalah jari-jari yang pertama. Kemudian panjang N ke Q adalah jari-jari yang kedua. Ya, garis singgungnya adalah yang mana? Yang ini ya, garis singgung persekutuan dalamnya adalah panjang PQ. Ya, kita sebut saja huruf D. Nah, bagaimana cara kita mencari panjang PQ atau D ini? Nah, dibuat ilustrasi seperti ini. Itu apa itu bang ya. merah-merah bang? Garis P ke Q ya digeser sejajar ke atas sejauh QN. Maka akan diperoleh garis DN. Kita
kita geser ya garis PQ sejauh GN. Nah, gitu ya. Jadi ada satu garis yaitu ND atau DN ya, sama aja. Ini tadi garisnya sejauh GN, diperjelas lagi. Nah, ini. Oke, dari gambar ini ya, maka kita melihat ada garis yang tegak lurus ya di sini membentuk siku-siku nih ya. PQ dengan DN ini tegak lurus terhadap jari-jari. Nah, kita beri lambang ya, siku ya. Nah, kemudian kita melihat berarti panjang PQ dengan panjang DN hubungannya itu sama ya, karena dia sejajar dan digeser sejauh NQ. Maka akibatnya juga ya, jari-jari yang kedua di sini NQ itu sama dong panjangnya dengan P ke D gitu ya, dibuat nih R2 kayak gini. Nah, paham ya sampai di sini ilustrasinya ya? Berarti kita mau mencari panjang PQ sama aja dengan kita mencari panjang dari DN gitu ya. Karena PQ dan ND sejajar gitu ya, maka PQ sama dengan DN atau ND ini yaitu garis singgung persekutuan dalamnya. Nah, kita lanjut ya. Nah, di sini Pak Wandri gambar lagi, perkecil dulu gambarnya. Nah, maka kita melihat sekarang bangun apa yang kita lihat besar, yaitu bangun segitiga siku-siku ya. Nih Pak Wandri blok aja. Nah, yang kita lihat sekarang ada segitiga siku-siku di siku-siku di D ya. Oke, gitu ya. Jadi, karena kenapa ini segitiga siku-siku? Karena di sini sudut MDN dengan sudut MPQ 90 derajat sehadap. Ya, artinya siku-siku di titik D. Nah, karena itu kita dapat menggunakan teorema Pitagoras untuk mencari nilai D. Ya, kita buang dulu ya. Ini yang lain. Nah, gitu ya. Jadi kita fokus melihat ada segitiga MDN ya, segitiga MDN. Yang kita akan cari adalah berapa panjang DN. Gunakan teorema Pitagoras. Gitu ya. Nah, panjang M ke D itu adalah perpanjangan tadi ya, dari jari-jari pertama ditambah dengan jari-jari kedua ya. Jadi R1 tambah R2 adalah panjang dari M ke D. Oke. Maka ya, kita pakai teorema Pitagoras. Karena MD ini bukan sisi miring, berarti rumusnya dikurangi ya. Betul ya? Berarti MN kuadrat dikurangin ya MD kuadrat. Oke. Ya. Maka MD-nya adalah R1 tambah R2, jadi MN kuadrat dikurangi ya, ini rumus MD R1 tambah R2. Gitu ya. Jadi karena MD adalah D yang merupakan panjang garis singgung persekutuan dalam, nah, maka kita singkat aja. Jadi rumus dari GSPD yaitu P kuadrat itu dari MN dikurangi R1 ditambah R2 dalam kurung pangkat 2. Itu ini rumusnya nih ya. Paham ya? Oke, dari ilustrasi ini kita sudah tahu rumus mencari garis singgung persekutuan dalam. Nah, sekarang kita coba dengan mengerjakan latihan soalnya. Oke, contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar di samping ini. Oke, ini lihat gambarnya. Panjang jari-jari lingkaran M itu 5 cm. Berarti di sini ya, ditulis saja 5. Kemudian panjang jari-jari lingkaran N 4 cm. Berarti yang bawah ini 4 cm. Oke. Dan panjang dari M ke N itu adalah jarak kedua titik pusat, yaitu 15 cm. Itu ya. Hitunglah panjang garis singgung persekutuan dalamnya ya, atau panjang P ke Q. Nah, ini ilustrasinya ya. Di sini sudah diwakili dengan huruf D gitu ya. Oke, kita melihat jadi segitiga kan? Nah, ya. Tapi tadi kita sudah tahu rumusnya, kita bisa langsung menggunakan rumus ini. Gitu ya. MN kuadrat ya, di sini kita kurangi panjang dari MP ditambah QN R1 ditambah R2 gitu ya. Tinggal masukkan saja
saja semua bilangannya. Ya, 15 kuadrat itu jarak kedua titik pusat, dikurangin kedua buah jari-jarinya kita tambah, lalu kita kuadratkan ya. Dapat 15 kuadrat dikurangin 9 kuadrat. Jadi 225 kurangin 81. Ya, jadi hasilnya sama dengan akar dari 144, yaitu 12 cm. Jadi panjang garis singgung persekutuan dalamnya adalah 12 cm. Oke, ini Pak Wandri bongkar triknya. Contoh soal 1 ini sebenarnya ya, karena tadi ini garis singgung persekutuan dalam, rumusnya jari-jarinya harus ditambahkan. Kata kuncinya ditambah. Jadi kita tambahkan dulu jari-jarinya. M dengan N ini 5 tambah 4, 9. Ini kan konteksnya menggunakan teorema Pythagoras ya. Jadi sebenarnya ini sudah menjadi satu kesatuan triple Pythagoras. Kalau kita hafal triple Pythagoras gitu ya, ada angka 15, angka 9, satu lagi angka berapa? Ayo, ya pasti 12. Nah ini, gitu ya. Nanti ini sering dilatih ya, nanti kita akan terbiasa. Kita lanjut dulu ke contoh soal kedua. Oke, perhatikan gambar di samping. Oke, panjang jari-jari lingkaran M 7 cm, lingkaran N 3 cm, dan panjang AB sama dengan 24 cm. Hitunglah jarak kedua titik pusatnya. Oke, untuk menjawab soal ini, Pak Wandri coba buat sketsa ulang ya. Nah, kita buat garis yang sejajar AB itu ZN. Di sini jari-jari M yang besar itu 7 cm, yang N yang kecil ini 3 cm. Nah, lalu panjang AB 24 ya, berarti sama dengan panjang ZN ya. Ini garis singgung persekutuan dalamnya. Yang ditanya adalah jarak kedua titik pusat M ke N. Ini P-nya berapa gitu ya. Ini kan yang ditanya adalah sisi miring, berarti kan kalau dalam segitiga berarti ini kita jumlahin semuanya, kuadratin gitu. Kita pakai rumusnya ini ya. P sama dengan akar dari ya, ini mulai dari ZN kuadrat ditambah dua jari-jarinya ditambahin. Tuh, ini jari-jari MA ditambah jari-jari BN ya. Dapat 24 kuadrat ditambah buka kurung 7 tambah 3 tutup kurung pangkat 2. Nah, gitu. Kita keluarkan hasilnya 24 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Ini 24 kuadrat itu 576, 10 kuadrat 100. Oke, kita tambahkan jadi akar dari 676, yaitu 26 cm. Jadi jarak kedua titik pusat lingkaran M dan N adalah 26 cm. Nah, ini bisa pakai trik lagi ya dengan triple Pythagoras, karena ini lingkaran dalam, garis singgung persekutuan lingkaran dalam maksudnya. Jadi ini jari-jarinya kita tambahkan dulu kan, 10 ya. Ada angka 10, lalu ada angka 24. Nah, satu lagi angka ya 26 dalam triple Pythagoras gitu ya. Sudah ketebak. Tuh. Baik, anak-anakku kelas 8 sudah 2 soal saja mewakili dari materi kita bagian kedua ini ya.